Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih membahas seri doa Bapa kami dengan tema lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan subtema kejahatan akan terus ada. Pada waktu orang Kristen tidak betul-betul mengerti Alkitab, orang Kristen mungkin lebih jahat daripada orang yang bukan Kristen. Jika ada orang Islam yang tidak betul-betul mengerti Al-Quran, mungkin orang Islam itu lebih jahat daripada orang yang bukan Islam. Maka kita melihat terjadinya percecokan, pertentangan, permusuhan antar agama, atau pertentangan antara kelompok di dalam agama itu sendiri. Semua ini adalah hal yang akan kita bicarakan pada bagian ini. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan berharap di dunia ini ada satu tempat, 1 inci, bahkan di pelosok sekalipun, di mana tidak ada dosa. Jangan berharap ada satu negara di mana masyarakatnya tidak ada perselisihan. Jangan berharap ada suatu tempat seperti Firdaus di dunia ini, seakan-akan sorga sudah tiba kepada kita. Engkau hanya bisa membawa harapan ini dalam doamu. Datanglah kerajaanmu. Berarti secara keadaan atau kedudukan, Tuhan sudah janjikan kerajaan kepada kita. Tetapi secara wujud kerajaan itu belum tiba. Engkau mesti berdoa terus kiranya kerajaanmu datang. Sebelum kerajaan itu datang, tidak ada 1 inci pun di bumi ini yang bersih. Tidak ada satu desa yang tidak berdosa. Tidak ada satu masyarakat yang tidak ada konflik. Tidak ada satu tempat yang tidak ada permusuhan. Kenapakah pada waktu pertama kali Adam dan Hawa berdosa, Tuhan Allah langsung memberitahukan kepada mereka bahwa keturunan dari ular itu dan keturunan dari perempuan itu akan bermusuhan tidak habis-habis sampai Yesus Kristus datang kembali. Ini adalah suatu nubuat dari Tuhan sendiri, dan ini memberikan pengertian kepada kita bagaimana kondisinya ketika orang Kristen hidup dalam dunia. Kalau satu menang, yang kalah akan memusuhi. Kalau engkau begitu, saya akan begini. Perlawanan itu terus ada, tidak ada habis-habisnya. Jangan kira ada satu hari ketika semua dimenangkan oleh kebajikan, semua dimenangkan oleh pihak terang. Karena kegelapan dan terang itu akan terus bermusuhan, tidak habis-habis sampai hari kiamat. Kita bukan penganut Zoroasterisme. Kita bukan penganut Manichaisme. Kita bukan penganut dualisme. Kita percaya adanya dua kekuatan yang bertentangan ini karena Tuhan mengizinkannya. Tetapi kita juga mengetahui bahwa pada akhirnya kejahatan akan dimenangkan oleh Tuhan di dalam penghakiman yang terakhir. Tuhan yang akan mengalahkan kuasa kegelapan dan kejahatan. Sebelum Tuhan mengalahkan kuasa kegelapan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Lepaskanlah saya dari si jahat. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19b dikatakan, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tidak ada satu agama manapun yang mengerti lebih daripada kalimat ini. Tidak ada seorang pendiri agama manapun yang bisa membatalkan hal ini. Seluruh dunia berada di bawah tangan si jahat. Saudara tahu tidak
bahwa engkau berada di dunia yang untuk sementara waktu dikuasai oleh setan? Saudara tahu tidak bahwa untuk sementara waktu setan mempunyai hak yang diberikan oleh Tuhan untuk menguasai banyak orang di dunia? Pada waktu engkau menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, mengaku dosa, dan menerima Yesus sebagai juru selamatmu, dan diberikan hidup yang baru, engkau termasuk salah satu orang paling berbahagia yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kaum pilihan yang boleh keluar dari kemelut dan bahaya di dunia. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 15, "Aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dan memberi mereka kekuatan untuk mengalahkan dunia." Bagaimana caranya mengalahkan dunia? Dengan iman. 1 Yohanes 5 mengatakan semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Orang yang percaya kepada Yesus akan menang karena iman mereka menang atas dunia. Pergumulan kita di dunia ini tidak pernah berhenti. Permusuhan setan kepada kita tidak pernah berhenti, dan tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan segala siasat dari setan. Jangan lupa, setan jauh lebih pintar dari engkau. Engkau berpengalaman dalam bijaksana selama berpuluh-puluh tahun. Tetapi jangan lupa, setan telah menipu manusia beribu-ribu tahun. Jangan engkau mengira dengan bersandarkan pada kepintaran dan pengalamanmu sendiri, kamu bisa menghancurkan kuasa setan. Setan akan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Siapa kamu? Kamu masih tingkatan taman kanak-kanak. Kamu hanya hidup beberapa puluh tahun. Kamu tidak gampang lepas dari tanganku." Hari pertama Adam dicipta dan ditempatkan di Eden, hari itu juga setan mulai mengganggu dia. Siapakah bisa mendapatkan satu daerah, satu wilayah di mana tidak ada gangguan iblis, lalu dia bisa hidup nyaman semau sendiri? Tidak ada wilayah seperti itu. Kita harus diuji oleh Tuhan. Kita harus dicobai oleh setan. Tidak ada orang terkecuali kita semua hidup dalam dua kutub. Dan hidup manusia susah karena kita diserang, direbut, dirayu, dan dipengaruhi oleh dua pihak. Tuhan memberikan firman supaya engkau menjaganya. Setan memberikan teori yang lain supaya engkau melanggarnya. Tuhan memberikan janji supaya engkau berada di dalam. Setan merayu engkau keluar dari perlindungan Tuhan sehingga engkau diganggu. Amin.